بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh rahimakumullah. 5 ayat pertama di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Alaq mempunyai makna yang besar. Surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, apa sih sebenarnya kandungan ayat 1-5 tersebut? Beberapa tafsir makna dan kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kandungan yang pertama, kita diperintahkan untuk membaca dan belajar. Sebagian ulama membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, mumpung masih kita diberi kesempatan, mari di bulan Ramadan ini kita untuk selalu membaca. Di antaranya adalah membaca Al-Quran melalui tadarus, entah itu sendiri dengan keluarganya. Ya kalau tidak satu malam satu juz ya satu rukuk ya nggak apa. Syukur kalau Bapak Ibu membaca tafsirnya, kan banyak sekarang tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau paling tidak adalah terjemahan. Sudah banyak buku-buku terjemahan. Oleh sebab itu, mari diperbanyak tadarus pada bulan Ramadan ini, sehingga kebermanaan bulan Ramadan di tahun ini semakin amaliyah, semakin meningkat. Kemudian juga tadi di samping membaca adalah belajar. Mari diperbaiki tajwid kita, kan banyak buku-buku tajwid, sehingga membaca Al-Quran dengan tartil, dengan makhraj yang benar. Kan buku-buku tajwid juga banyak. Karena di dalam tadarus juga ada aturannya. Panjang pendeknya huruf harus berhenti, jangan sampai ada wakaf lazim ditabrak saja padahal itu wajib berhenti, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan belajar kita bisa meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan ini semakin bijaksana. Jangan sampai malah kita di bulan Ramadan karena jari-jari kita malah membuat berita-berita yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemarin kita sudah mendengarkan waktu tabligh akbar Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir, bangsa kita paling rendah di dalam media sosial karena bangsa kita masih lemah di dalam literasi. Nah, oleh sebab itu bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam pada bulan Ramadan ini meningkatkan literasinya, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, di dalam surat Al-Alaq adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Pada bulan Ramadan ini untung ini puasanya bareng, tidak ada perbedaan. Saya senang mendengarkan Kiai Haji Bahauddin Salim. Beliau waktu ceramah di kajian pada tahun 2022 kemarin, beliau Kiai Gus Baha itu diundang oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian di kajian ditanyakan, Gus Baha, sampean milih hisab atau milih ru'yat ya? Duluan hisab atau duluan ru'yat? Karena beliau adalah ahli kitab dan hampir semua kitab-kitab fikih beliau hafal. Oh, saya memilih hisab. Toh hisab juga ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pondok pesantren pasti mempelajari hisab itu.
Ya kalau nggak percaya hisab, wong itu ilmunya kiai-kiai juga. Dia bilang begitu. Ilmu hisab kan sudah bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Kalau nggak percaya hisab ya sudah, kalender-kalender yang ada itu dibakar saja, katanya begitu. Kan kita sudah bisa ngitung, kalender itu 100 tahun yang akan datang bisa dihitung katanya. Masa mau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan harus diru'yat, maka saya memilih hisab. Nah itu karena memang ayat tadi mengatakan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan itu. Loh, mungkin waktu zaman Nabi kenapa menggunakan ru'yat? Ya karena memang skalanya masih kecil. Sekarang kan penduduk Islam di dunia kan semakin berkembang, di belahan dunia ada umat Islam semua. Yang ketiga adalah di dalam surat Al-Alaq tersebut adalah proses penciptaan manusia. Al-Alaq yang artinya itu segumpal darah. Secara harfiah di dalam para ulama dan ahli tafsir, alaq itu artinya lintah, menempel. Apa yang menempel? Atau menggantung gitu. Ya karena bertemunya sperma dan ovum itu kan menempel, sehingga terjadi pembuahan atau hamil. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut supaya manusia itu bisa introspeksi. Makanya pada bulan Ramadan ini mari Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh kita merefleksikan diri dari kejadian kita. Sperma dan ovum itu dijual pun tidak laku. Maka manusia dituntut untuk refleksi. Saya ini terjadinya di dunia ini dari apa? Sehingga kalau kita sudah refleksi dan introspeksi, maka kita akan bisa menilai dirinya sendiri. Di antaranya adalah apakah kita sudah bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, sudah meningkatkan amal soleh kita, sehingga kita tidak terjadi kesombongan-kesombongan yang ada. Karena memang kita kalau dilihat penciptaannya dari barang yang tidak berguna, kita diberi akal dan budi, maka kita harus bisa merefleksikan diri. Dengan adanya tidak mengalami kesombongan itu, maka kita selalu akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah menggali ilmu pengetahuan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah di antaranya adalah untuk meningkatkan kualitas manusia. Oleh sebab itu Muhammadiyah mendirikan amal usaha di bidang pendidikan kaitannya untuk menggali ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal pikiran. Karena dengan ilmu pengetahuan akan meningkatkan derajat sebagai manusia menjadi khalifah di bumi ini. Tanpa ilmu pengetahuan saya yakin tidak akan bisa mensejahterakan pribadinya dan bangsanya. Sangat tepat kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa pentingnya pengetahuan itu, sehingga sampai sekarang sudah berkembang perguruan tinggi, amal usaha, pendidikan dan seterusnya. Kaitannya apa? Kaitannya bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dituntut untuk menggali pengetahuan. Dengan menggali pengetahuan, mudah-mudahan kita optimis bangsa Indonesia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam ini, anak-anak kita nanti bisa memanfaatkan. Kalau kita lihat alam kita ada tembaga, nikel, dan tambang-tambang lainnya. Kalau hanya kita ekspor bahan mentah kan tidak ada nilai tambah. Nah dengan nilai tambah itu tentunya harus ada ilmu pengetahuan. Tanpa pengetahuan nggak bisa. Sehingga kita dikibuli oleh orang-orang Eropa karena hasil nikel atau tambang lainnya itu diekspor dengan nilai yang rendah.
karena tidak ada nilai tambah. Kalau anak-anak kita nanti bisa menguasai pengetahuan, kita tidak hanya mengekspor barang mentah tetapi bisa mengekspor barang jadi. Dalam industri dikatakan hilirisasi dari bahan tambang itu sehingga nilai tambah. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang hanya bisa mengekspor barang mentah tetapi tidak bisa membuat barang jadi. Lah ini menjadi keprihatinan kita dan saya optimis anak-anak kita semakin cerdas. Sudah banyak warga Muhammadiyah yang belajar ilmunya di luar negeri karena memang sekarang kan pengetahuan masih di dunia barat. Sekarang saatnya sudah mendekati wilayah timur, Korea, Jepang dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti sampai ke Indonesia juga akhirnya. Yang terakhir makna kandungannya adalah bahwa segala sumber pengetahuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Bahwa kita belajar menuntut ilmu adalah ibadah. Apapun pengetahuannya yang akan bisa mensejahterakan orang tuanya, keluarganya dan bangsanya itu termasuk ibadah. Tidak ada kaplingan bahwa belajar ilmu agama saja yang merupakan ibadah, sedangkan belajar ilmu pengetahuan umum tidak ibadah. Ini karena pengaruh-pengaruh penjajahan kita Belanda, maka di kapling-kapling ini loh yang termasuk ibadah, ini yang tidak ibadah. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Alaq menyatakan bahwa segala sumber ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi motivasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa mencari ilmu dimanapun di muka bumi untuk kesejahteraan itu adalah semuanya ibadah. Sebelum saya akhiri kultum ini, sekali lagi Bapak Ibu jamaah sholat subuh, mari di awal bulan Ramadan ini kita meningkatkan kualitas belajar kita, kualitas membaca kita, terutama tadarus Al-Quran. Sekuat terserah Bapak Ibu sekalian, sehingga bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini semakin meningkat kualitas kita. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.